Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Ini harus tangan kiri nih, karena pakai siaran langsung nanti dikira tangan kiri. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat, melalui jalur siaran langsung Facebook dulu, ya kan? Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi repotnya ya, kalau siaran langsung melalui Facebook ini nanti di-download kemudian diposting di YouTube itu jadinya terbalik. Jadi kalau saya salah pakai tangan kanan, munculnya tangan kiri, dikira saya nggak sopan. Makanya tadi saya ulangi ya, nggak apa-apa ini. Pokoknya tanpa edit ini murni ya kan. Baik teman-teman, untuk hari ini giliran Dr. Petruk Mangkusuwondo, ya kan, Dr. Petruk Mangkusuwondo yang harus diketampilkan, ya kan. Oleh karena itu, mari kita langsung saja ya sambut Mas Dr. Petruk Mangkusuwondo. Ini dia beliaunya yang hidungnya mancung kayak londo ini. Halo Mas Petruk, Assalamualaikum, sugeng siang. Waalaikumsalam Bapak Kolonel. Alhamdulillah, selamat siang juga. Kelihatannya ada yang penting lagi nih, Bapak Kolonel. Jadi saya sebelum panjenengan minta untuk berbicara, saya sudah siap untuk menyiapkan bahan, ya kan. Oh iya toh, Mas Petruk. Wah, sampean itu kok werusak durunge winarah. Iya. Kemarin kan kakak saya itu Mas Garing sudah diketampilkan. Maka saya yakin berikutnya akan giliran saya untuk diketampilkan, ya kan, Pak Kolonel. Gitu toh. Ternyata Mas Petruk ini cukup punya atensi terhadap channel Kabar Politik. Lah iya toh Bapak Kolonel, ya kan? Bagaimana Bapak Kolonel? Apakah bisa langsung saja mulai? Ya tenang dulu toh Mas Petruk, tenang dulu. Kira-kira apa yang akan sampean sampaikan tuh apa, ya kan? Begini, Bapak Kolonel ya. Jadi saya sekarang tertarik dengan sosok yang namanya Pak Tom Lembong itu, kok kayaknya makin viral itu kan ya. Ada apa dengan beliau ini ya? Jadi saya akan menampilkan atau menyampaikan, ya kan, pikiran saya terkait dengan Pak Tom Lembong ini ya, yang saya ambil dari berbagai sumber ya. Begitu Bapak Kolonel, kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Kolonel berkenan? Alhamdulillah ya, berkenan saja, Mas Petruk. Uang itu merupakan trending topik juga di hari-hari belakangan ini. Oke, silahkan Mas Petruk sampaikan apa yang menjadi pikiran sampean terkait tokoh yang namanya Pak Tom Lembong ini. Monggo Mas Petruk. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian, penggemar channel daripada yang mana? Kabar Politik, ya kan? Jadi begini, pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang tokoh yang belakangan kok jadi sorotan begitu ya. Yaitu Pak Tom Lembong ya. Nah, tulisan saya ini saya beri judul Pak Tom Lembong tahu banyak tentang kejahatan rejim. Jadi judulnya itu, karena dari judul itu kita bisa mengetahui ya, disitulah letaknya mengapa Pak Tom Lembong jadi viral dan jadi trending topik begitu ya. Nah, begini, Gibran marah dan itu dia tunjukkan saat debat Cawapres 21 Januari lalu. Gibran 3 kali menyebut nama Tom Lembong ya, mantan Menteri Perdagangan dan sebelumnya pernah menjabat Ketua BPKM, sorry ya. Aduh, kalau masalah singkatan saya jadi ikut-ikutan Gibran ini ya. Aduh, malah bingung saya. Kedua jabatan itu di era Jokowi tentu saja ya. Yang paling seru dan membelalakkan mata adalah kemarahan Luhut
Panjaitan kepada Pak Tom. Dalam komentar bombastis di kanal Luhut Binsar Panjaitan beberapa hari yang lalu, Luhut marah ya dengan ekspresi wajah yang seolah ingin menerkam mantan menteri lulusan Universitas Harvard itu. Antara lain ya, Luhut merendahkan kinerja Tom Lembong selama 7 tahun menjadi menteri Jokowi. Tom tak becus menurut Luhut, termasuk mengurusi OSS, online single submission, atau permohonan online satu formulir. Dengan gaya militeristiknya, Luhut mempertanyakan intelektualitas Tom. Luhut mengatakan, Anda memang punya intelektualitas tinggi, tapi tidak ada karakter. Ya, itu kata si Luhut. Ya, Luhut menuduh Tom melakukan pembohongan publik, ya, dan memberikan masukan yang tidak benar kepada Gus Imin. Sewaktu debat Cawapres kedua, Gus Imin menyebutkan pemerintah melakukan hilirisasi nikel secara ugal-ugalan, ya kan, yang menyebabkan harga anjlok. Ya. Sekarang kita lihat mengapa Luhut dan Gibran marah sekali kepada Tom Lembong. Apa sebabnya? Apakah karena sindiran Pak Tom bahwa dia 7 tahun memberikan contekan atau masukan kepada Presiden Jokowi? Ya, tampaknya bukan itu penyebab utamanya. Ada hal lain. Kelihatannya Tom Lembong banyak tahu borok-borok para penguasa. Sebagai menteri di posisi penting, yakni perdagangan dan investasi, Tom pasti mencatat banyak penyimpangan atau praktek korupsi. Ya, misalnya, boleh jadi Tom didikte agar menyetujui impor komoditas penting seperti beras, gula, terigu, daging, dan lain sebagainya yang penuh permainan. Ya, sangat mungkin impor-impor itu dijadikan peluang, ya, monopoli, ya, kemudian markup harga, komisi, dan bentuk-bentuk keuntungan ilegal lainnya. Kelihatannya Pak Tom tahu para pemburu rente dari kebijakan impor semasa dia menjadi Menteri Perdagangan. Beliau menjadi frustrasi karena tidak terbiasa dengan cara-cara korup. Impor adalah salah satu sumber duit korupsi yang sangat deras dan relatif aman. Sebagai contoh, kalau perusahaan BUMN atau perusahaan swasta mendapat mandat untuk mengimpor beras, daging, terigu, dan sebagainya, maka para pejabat yang mendapat izin atau penugasan impor itu bisa memainkan harga pembelian dan harga penjualan kepada distributor. Dari sejumlah orang yang pernah bekerja di sebuah BUMN yang melakukan impor, saya mendapat informasi bahwa uang markup, komisi, dan sejenisnya itu bisa berjumlah ratusan miliar, bahkan triliunan. Impor daging sebagai contoh, keuntungan resmi bisa mencapai 15.000 hingga 20.000 per kilogram. Dan para pejabat di BUMN pengimpor akan mengambil komisi tak resmi yang bisa sampai 10.000 per kilogram. Coba saja dihitung, kalau impor daging sapi atau daging kerbau mencapai 150.000 ton atau 200.000 ton, impor 200.000 ton berarti komisi tak resmi yang diambil oleh para penguasa BUMN importir dari distributor mencapai 200 juta kilogram dikalikan 10.000 rupiah sama dengan 2 triliun edian rakatoan ini. Atau katakanlah 5.000 saja per kilo masih dapat 1 triliun. Ini baru dari impor daging sapi atau daging kerbau. Ada sekian banyak komoditas yang terpaksa dalam tanda petik diimpor karena produksi lokal tidak ada atau tidak mencukupi, termasuk beras, gula, terigu, jagung, kedelai, dan sebagainya. Sebagai pebisnis yang dididik untuk berlaku jujur,
tentu saja Tom Lembong tidak akan nyaman dengan cara-cara korup. Barangkali itulah sebabnya dia memutuskan pindah ke lingkaran lain yang dianggapnya lebih cocok dengan karakter anti korupsinya. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga ikut menyerang. Tapi Pak Tom cukup menjawab agar Bahlil membuka siapa-siapa saja yang telah berinvestasi di IKN. Ya, rupanya Bahlil tak berani transparan dengan alasan daftar investor IKN itu sifatnya rahasia. Nah, Anda bisa simpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi, ya. Sekarang Tom Lembong lebih senang dan tenang membersamai Anies Baswedan. Dia bagaikan menemukan kembali habitat hidup tanpa korupsi. 7 tahun beliau harus menderita di tengah budaya rampok. Tapi kayaknya Tom Lembong menjadi banyak tahu tentang kejahatan rejim. Nah, itu Bapak Kolonel, ya. Dan juga Bapak-bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak, Mas-mas, yang bisa saya sampaikan pikiran saya mengenai sosok Tom Lembong yang ternyata ya belakangan ini makin viral karena beliau ternyata banyak tahu tentang keborokan rejim Jokowi. Begitu Bapak Kolonel yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Wah. Mas Petro, tulisan sampean itu kok tajam dengan sangat presisi sekali ya, luar biasa ini. Maklumlah sampean itu juga seorang PhD ya kan, PhD ya, lulusan luar negeri ya, dan ijazahnya asli toh Mas Petro. Waduh, Bapak Kolonel meragukan ijazah saya. Jelas asli, kalau saya asli. Saya nggak mau nipu-nipu kayak orang itu, ijazahnya palsu. Nggak mau. Oke, saya percaya dengan Mas Petro ya kan, yakin ya. Kan orang itu bisa dilihat ya, pikiran-pikirannya itu mencerminkan kapasitas intelektualnya ya kan. Kalau cuman ladies and gentlemen ya, I am happy, please come to my country, ya itu bisa diragukan kapasitas intelektualitasnya. Begitu kan Mas Petro? Ya, saya tahu Bapak Kolonel siapa yang panjenengan sindir itu. Oke, ya, baik. Oke, Mas Petro, kalau memang sudah cukup sampean menyampaikan pikiran-pikirannya, monggo silakan pamit kepada para netizen. Mungkin sampean mempersiapkan maksi barangkali. Ya, baiklah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan Pak Tom Lembong ya. Mudah-mudahan beliau selamat ini, karena biasanya orang-orang yang kritis seperti ini ya kan, yang tahu banyak urusan dalam rejim ini ya, biasanya diplokodo ya kan, wah nggak tahu diapa-apain lah pokoknya, itu udah rahasia kita semua itu ya. Mudah-mudahan beliau selamat. Oke, baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman untuk konten kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kanal yang recehan aja ya kan, kaki 5 tetapi cukup gurih dan menyenangkan ya. Dan yang penting tetap untuk menjaga kewarasan hati nurani dan otak kita. Jangan lupa yang belum subscribe ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi. Oleh karena itu juga selain subscribe, tekan tombol loncengnya. Matur nuwun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.